Cerita pendek yang ditulis oleh Anzu dan dibacakan oleh penulisnya. Ceritanya terjadi di masa di mana teknologi komunikasi belum secanggih sekarang. Di sebuah kampung yang mana penduduknya juga masih banyak memanfaatkan sungai sebagai sarana kebersihan mereka. Alkisah hiduplah seorang ibu bersama kelima anaknya yang masih bersekolah. Mereka tinggal di sebuah rumah yang mereka sewa dari seorang nenek tua. Sang ayah bekerja di kota lain sebagai supir. Sang ayah pulang hanya 2 kali setahun, namun ayah tetap rutin mengirim uang bulanan untuk biaya hidup mereka berenam. Karena terkadang uang kiriman ayah tak cukup, maka sang ibu mencari tambahan penghasilan dengan pekerjaan lain, seperti menjahit atau membantu mencuci baju di sebuah komplek dekat perkampungan mereka. Suatu hari, sang ibu mendapati persediaan berasnya tinggal sedikit lagi. Hanya cukup untuk mereka berenam sekali makan saja. Ibu melirik dompetnya, tak banyak lagi uang tersisa. Bagaimana ini? Gumam ibu dalam hati. Belum ada yang menyuruhnya menjahit atau mencuci lagi. Jika harus berhutang, kemanakah aku harus berhutang? Batin ibu. Tetangga sekitar rumahnya bukanlah orang yang berkecukupan, dan kenalan ibu juga tak terlalu banyak. Lalu ibu teringat nenek tua sang pemilik rumah. Siapa tahu nenek bisa bantu. Ibu bergegas pergi ke rumah sang nenek yang terletak hanya 100 meter dari rumahnya. Assalamualaikum, ibu mengucap salam setelah mengetuk pintu rumah nenek. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam rumah. Pintu terbuka dan tampaklah sang nenek pemilik rumah. Ibu tersenyum kecil. Nek, maaf, saya mau minta tolong. Minta tolong apa, Bu? Tanya nenek tanpa mempersilahkan ibu masuk ke dalam. Gini nek, beras saya habis dan ayah belum ngirim uang lagi. Kalau boleh, saya pinjam uang untuk beli beras. Ibu menundukkan kepala, merasa malu. Nenek menatap ibu yang sedang menunduk itu dengan sedikit angkuh. Kalau saya nggak ada uang, Bu. Ibu mengangguk pasrah. Sudah mengendak pamit pulang saat tiba-tiba nenek berkata lagi. Pinjam aja ke Mbak Wati, Bu. Dia biasa ngutangi beras. Nenek mengusulkan. Ibu tersenyum lega, lalu mengangguk setuju. Nenek mengantar ibu ke rumah Mbak Wati yang letaknya di pinggir sungai besar di kampung itu. Ibu dan nenek melangkah dengan hati-hati karena jalan yang mereka lewati lumayan licin karena hujan deras yang mengguyur tadi malam. Sesampainya di depan rumah Mbak Wati, nenek langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Seorang pria mempersilahkan mereka masuk lalu duduk di ruang tamu. Tak lama muncullah sosok wanita yang bernama Wati itu. Nenek, ada apa ya? Tanyanya. Ini namanya Bu Ira, ngontrak di rumah saya yang satu lagi, mau ngutang beras, jawab nenek tanpa basa-basi. Mata Mbak Wati beralih ke ibu, menatapnya dari kepala sampai ujung kaki dengan tajam. Ibu yang lumayan risih juga dia tetap seperti itu, menundukkan kepalanya. Kerja apa, Bu? Tanya Mbak Wati. Saya jahit, Mbak, kadang juga buruh cuci, jawab ibu pelan. Kalau suaminya? Suami saya di kota, jadi supir pribadi. Pulangnya sebulan sekali? Enggak, Mbak, setahun 2 kali. Loh, nanti bayarnya gimana kalau pulangnya lama gitu? Nada suara Mbak Wati terkesan mengejek. Pulangnya memang gak sebulan sekali, Mbak, tapi tiap bulan rutin kirim uang untuk anak-anak, jawab ibu sambil tersenyum. Mbak Wati manggut-manggut. Ya sudah kalau gitu, mau utang berapa karung? 1 aja, Mbak, cuma buat makan saya sama anak-anak. Ibu bersyukur dalam hati Mbak Wati mau memberikan pinjaman padanya. Baik, nanti biar diantar sama anak saya. Dikontrakan nenek kan? Nenek dan ibu mengangguk. Sekarang harganya Rp60.000 sama bunganya ya, jadi Rp75.000. Jangka waktunya sebulan, jangan sampai lewat. Kalau lewat nanti bunganya nambah. Nenek bantu ingetin ya. Iya. Nah, itu Bu, denger kan? Jangan sampai nggak dibayar. Nenek memandang ibu. Ibu mengangguk, masih dalam hati ia keberatan dengan bunganya. Singkat cerita, perjanjian itu telah lewat masanya. Ibu bingung karena ayah tak jua mengirim uang, dan ibu sendiri tak bisa menghubungi ayah. Sebenarnya ibu punya simpanan yang ibu sisihkan dari upah mencuci dan menjahit sebulan terakhir, namun hanya 10.000. Suara ketukan keras di pintu rumah mengejutkan ibu yang tengah berpikir di dapur. Ibu buru-buru membukanya, tampak Mbak Wati dengan muka masam di depannya. Bu Ira, bayar utang berasnya, udah lewat ini. Mbak Wati langsung menagih tanpa mengucapkan salam. Ibu mencoba mengambil hati dengan mempersilahkannya masuk. Masuk dulu, Mbak. Gak perlu, urusan saya banyak. Cepetan, mana uangnya? Mbak, suami saya belum ngirim, jawab ibu pelan. Mbak Wati menghela napas cepat. Katanya sebulan sekali ngirim.
Iya mbak, tapi ini lagi telat. Ada masalah mungkin mbak? Ibu berkata lagi, lalu melanjutkan. Ini saya ada 10.000 mbak. Mbak Wati mendengus kesal. Buat bunganya aja nggak cukup bu. Ya udah, nanti saya kesini lagi. Uangnya harus sudah ada. Tanpa berpamitan, Mbak Wati kemudian berlalu meninggalkan ibu yang meremas lembaran 10.000 di tangannya dengan hati pedih. Dalam hati ia berdoa, semoga Allah memberikan jalan keluar untuk masalahnya ini. Seminggu kemudian, Mbak Wati datang lagi ke rumah ibu. Ibu yang masih belum mendapat kiriman uang dari ayah memberanikan diri menghadap Mbak Wati yang sudah diliputi amarah. Bu, ini udah lewat 2 minggu. Saya udah sabar ya. Bayar cepetan sekarang. Sama bunganya jadi 82.500. Tapi Mbak Wati memotong ucapan ibu. Kenapa? Suaminya belum ngirim? Alasannya sama ya. Jangan-jangan gak punya suami lagi sebenarnya. Ucapan Mbak Wati membuat ibu merasa sakit hati yang teramat dalam. Namun sebelum ibu sempat membalas ucapannya, Mbak Wati sudah berkata lagi. Panggilin Nenek Minah sekarang. Perintahnya pada anak lelakinya yang berdiri tak jauh darinya. Anaknya mengangguk patuh. Tak lama ia datang bersama nenek. Kenapa Mbak Wati? Nenek bertanya bingung. Mbak Wati menunjuk ibu yang masih menunduk. Ini loh, gak bayar dia nek. Katanya suaminya belum ngirim. Udah mau 2 bulan nih. Nenek Minah menatap ibu dengan pandangan yang sama angkuhnya dengan tatapan Mbak Wati. Bu, kan udah diingetin, jangan sampai telat bayar. Kalau gini saya yang malu. Nenek mencibir pada ibu. Ibu meremas ujung bajunya, yang sekali menjawab cacian mereka. Namun lidah ibu keluh, hanya bisa membisu. Dia bilang suaminya belum ngirim. Sebenarnya ada apa enggak sih nih suaminya? Tanya Mbak Wati mengejek ibu. Ada, saya pernah lihat dulu, tapi udah lama banget. Emang belum ngirim kali. Kamu tunggu aja seminggu lagi. Nenek sedikit membela ibu walaupun masih menatap ibu kesal. Mbak Wati menghela napas panjang. Sebelum pergi, ia mengucapkan kata-kata yang membuat ibu tak bisa lagi membendung air matanya. Kalau dari awal gak mau bayar itu ya gak usah ngutang, nyusahin orang aja. Lalu Mbak Wati berlalu diikuti Nenek Minah yang memandang ibu sinis. Setelah menutup pintu, ibu melangkah ke kamar, mengambil mukena dan sajadah. Berdoa memohon pada Sang Pencipta. Anak-anaknya dari tadi menyaksikan kejadian itu hanya diam. Mereka ingin membela ibu, namun tangan ibu yang menghalangi mereka keluar tadi membuat mereka mengurungkan niatnya. Hujan mulai turun. Ibu bersimpuh, memohon ampun pada Allah akan kesalahannya, meminta kekuatan agar bisa lebih bersabar. Mohon dibukakan jalan untuk keluar dari masalah ini. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Engkau tahu hamba bukan sengaja tak ingin membayar hutang. Engkau pula tahu alasan mengapa hamba berhutang. Bukakanlah pintu hati mereka yang menghina hamba hari ini, agar bisa memahami kesusahan yang hamba alami ya Allah. Dan teruntuk suamiku, mohon Engkau berikanlah kemudahan untuknya dalam cari nafkah untuk hamba dan anak-anaknya ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya penolong ya Allah. Hamba hanya memohon pertolongan-Mu ya Allah. Doa ibu terucap lirih dari bibirnya, yang bersamaan dengan jatuhnya butiran bening dari sudut netranya yang keriput, membuat anak-anaknya ikut merasakan betapa dalam pedih yang ibu terima hari ini. Mereka membiarkan ibu tetap di atas sejadahnya, tak berani mengganggu. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Suara ayah yang sedang membuka pintu depan rumah mengejutkan mereka semua, tak terkecuali ibu. Namun ibu tak berani beranjak dari tempatnya, takut salah dengar. Ayah. Mia si bungsu langsung menghambur ke pelukan ayah. Ayah lalu mencium dan menggendongnya penuh sayang. Tampak baju ayah sedikit kebasahan terkena air hujan. Ayah pulang. Mia, anak keempat mereka, memeluk kaki ayah. Setelah semua anak mencium tangan ayah menurunkan Mia, lalu bertanya di mana ibu. Yudi, anak pertamanya, menunjuk kamar. Ayah masuk ke kamar dan mendapati ibu yang masih menangis di dadanya. Bu, ayah menepuk bahunya yang berguncang. Ibu lalu memeluk ayah erat. Ayah bingung dan sikap ibu membiarkannya. Mungkin rindu, batin ayah. Ayah kenapa gak kirimi ibu uang? Tanya ibu di sela tangisnya. Ayah melepaskan pelukan ibu lalu menjawab dengan nada meminta maaf. Iya, maaf bu. Jadi Pak Santoso kan mau keluar negeri. Ayah dikasih bonus gede, terus ayah dibolehin bawa mobilnya ke sini. Jadi sengaja ayah gak kirim uangnya dulu. Soalnya ayah kan mau pulang. Sekalian pengen ajak anak-anak jalan-jalan pakai mobil. Maaf ya bu. Ayah menggenggam tangan ibu. Ibu yang masih terisak membuat ayah bingung. Pasti ada yang tidak beres. Ibu ini kenapa? Tanya ayah. Ibu lalu mencoba bercerita, meski dengan terbata-bata. Ibu utang beras Pak sama Mbak Wati.
Tapi karena ibu gak bisa bayar, tadi ibu dihina Pak. Dibilang jangan ngutang kalau gak bisa bayar. Dibilang suaminya sebenarnya ada apa enggak. Ibu kembali menangis. Ayah mengelus punggungnya pelan. Terlihat raut muka ayah menahan marah. Berapa utangnya? 82.500 sama bunganya. Ayah lalu mengeluarkan 2 lembar uang 50.000 dari dalam dompetnya. Yudi, panggil ayah. Yudi lalu masuk ke dalam kamar. Iya ya, kamu tahu rumah Mbak Wati? Yudi mengangguk. Kebetulan anak Mbak Wati tadi adalah teman bermainnya dulu. Bayar ini ke dia, gak usah minta kembaliannya. Jangan lupa kasih tahu suaminya ibu udah pulang, ucap ayah tegas. Yudi mengangguk. Tapi bayar sekarang, jangan besok. Sakit hati ayah lihat kamu nangis gini. Pakai payung Yud, hati-hati jalannya, ayah berpesan. Yudi mengangguk patuh, lalu bergegas pergi. Saat kembali, Yudi mengabarkan kalau yang menerima uangnya adalah suami Mbak Wati, sedangkan Mbak Watinya sedang ke sungai. Esoknya, saat ibu tengah menjemur baju di depan rumah, Nenek Mina menghampiri dengan sedikit tergopoh. Bu Ira, panggilnya dari jauh. Saat ia sudah sampai di depan ibu, Nenek lalu mencium tangan Bu Ira. Ibu yang terkejut langsung menarik tangannya. Kenapa, Nek? Tanya ibu bingung. Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf untuk kata-kata dan perbuatan saya gak berkenan di hati Bu Ira, ucapnya membuat ibu heran. Iya, sama-sama, Nek. Tapi ada apa sebenarnya? Tadi malam pas hujan gede, Mbak Wati buang air besar di sungai. Terus hanyut. Tadi pagi ditemuin nyangkut di pohon gede, badannya setengah telanjang. Saya ngerasanya itu azab dari Allah karena udah ngehina Bu Ira kemarin, kata Nina penuh sesal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ibu berkata liat. Azab atau bukan itu hanya Allah yang tahu. Namun kisah ini mengajarkan kita bahwa bantulah sesamamu dengan ikhlas. Jangan pernah menghina orang, karena doa orang yang terzolimi langsung dikabulkan oleh Allah.